Oke teman-teman, jumpa lagi di Kasino Podcast Kabar Sinesono, edisi spesial malam Natal. Tepat 1 tahun malam ini, kita kalau ingat video season 1, kita bincang-bincang Natal bersama dengan Della. Yeay. Oh, kenceng ya, kenceng ya. Itu dong penonton bayaran. Kalau kita tepuk tangan ikut tepuk tangan. Gitu. Gimana sih? U-nya kurang seksi. Iya. Thailand. Penonton kita hari ini antusias sekali ya Pak ya? Iya, antusias sekali. Antusias sekali. Oke, tepat 1 tahun Del. Iya benar. Di malam Natal ini kita 1 tahun yang lalu bertemu. Iya, kita bertemu. Dari situ muncullah terbina perasaan dan hati yang kuat sehingga Della menjadi co-host tetap dari Kasino Podcast. Ketemunya di kafe. Sampai sekarang tiba-tiba ada di distro. Iya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan. Yeay. Haleluya. Yang rame dong, yang rame. Aduh, udah dibayar juga. Sweet anointing flowing down. Della, bagaimana nih suasana malam Natal tahun ini? Tahun kemarin kan bikin kue. Tahun ini masih bikin kue nggak? Enggak sih, lagi masak-masak aja. Oh, lagi masak-masak. Tetap ya masaknya. Masak tapi bukan bikin kue, bukan baking ya. Cooking. Oke. Untuk keluarga apa? Untuk apa? Untuk keluarga. Untuk keluarga. Iya. Nah, malam Natal ini setelah dari kita Kasino Podcast kemana nih Della? Di rumah aja sih aku. Juga. Oh, lu nggak dari dulu nggak pernah malam Natalan ya? Enggak. Di rumah aja. Oh, di rumah aja Della? Iya, di Sama rumah siapa? aja. Sama adik-adik. Ngapain aja? Terlalu posesif ya. Ini hostnya posesif banget ya. Ya itulah. Jangan salah paham. Saya penasaran. Main-main aja. Biasa kegiatan di rumah sebagai layaknya adik dan kakak. Iseng-isengan. Oh, jadi kalau Della ini kalau malam Natal justru beda ya, tidak ke gereja, malah besokannya pagi-pagi. Pas Natalnya. Oh. Jadi kalau malam Natal ini kan tanggal 24. Besok itu aku ibadah, tapi sore gitu. Oh, sorenya. Kayak gitu. Oke. Malamnya juga. Ini malamnya di Kasino Podcast. Gimana sih? Bapak Enggak lah. Nah, setelah dari gereja pulang, keluarga kumpul lagi. Iya. Nah, sama teman-teman ada kumpul-kumpul juga enggak nggak sih, biasanya? Ada ritual bersama teman-teman kumpul-kumpul lagi. Ya, enggak sih, dinner. karena sebagian teman-teman aku banyak yang beda agamanya gitu. Jadi ada yang pokoknya beda lah. Nah, kalau liburan Natalnya kemana? Gak kemana-mana kok. Tahun ini nggak kemana-mana? Gak kemana-mana. Tolong ya buat yang mau ngajak. Silakan. Silakan. Kontak, tulis di dari komen. kemarin loh, dari tahun kemarin udah dipromo-promoin aku ya, tapi belum ada kok. Ya, itulah. Kadang-kadang hidup ini terlalu menyakitkan. Benar. Iya. Terlalu pahit. Ya tolonglah teman-teman. Kalau yang mau ngajak Della berliburan Natal, ini kan kita ada 26, 27, 28, 29, 30. Malam tahun baru kemana? Gak kemana-mana. Nggak kemana-mana juga. Karena Iya, karena sedih ya. aku merasa lebih banyak ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah aja, terus lihat kembang api dengan makanan yang kita bikin seafood biasanya kayak kepiting. Oh, ini barbecue. Kayak barbekyuan. Aku lebih suka menghabiskan waktu dengan keluargaku ketimbang yang jalan-jalan. Tengah malam Di rumah. Di rumah meskipun tahun lalu itu kita nggak ibadah, tapi tetap berdoa, tulis di buku, berdoa gitu. Tulis di buku maksudnya apa tuh? Tulis apa? Keinginan kita tahun depan. Oh. Tuhan gitu, wish-nya tahun depan supaya. Bukan wish, resolusi. Iya. kan mau doa kita. Oh, untuk didoain itu. Doa kita. Ya pokoknya Tuhan, aku mau kayak gini. Jadi ya gini lah kayak ditulis biar nggak lupa gitu kan. Tuhan maunya kayak gini. Pasti. Perawan lagi. Itu sulit Pak, itu sulit. Kalau untuk berdoa itu kayak menjadi manusia lebih baik lagi. Iya, udah. Menjadi berkat buat orang banyak. Kalau Tuhan izinkan, masa mau jadi kayak gitu sih? Namanya Iya. Nggak bisa Bebas dong sih. Pak. nggak ada yang mustahil loh itu. Iya. Ya tapi, Haleluya. tapi itu tuh bukan sesuatu yang harus didoakan gitu loh. Karena
Udahlah, udah Pak. Mengganggu si Bapak ini ya. Karena penonton kita bayarannya hari ini masih setengah, jadi rewel. Ya, hari ini dia kebanyakan gula. Oh iya benar. Gara-gara cappuccino cincau. Ya, benar sekali. Orang aku jalan kaki nggak ini. Nah, kalau kebetulan ya memang malam tahun baru sih nggak terlalu gimana sih ya, kalau apalagi khususnya untuk tahun ini kan kita barusan ada ya bencana ini, bencana itu yang segala aku pikirkan macam. sih, Matt. Jadi kayak mau ke laut takut, mau ke gunung ngeri gitu, kayak ya udahlah di rumah aja lah. Ngeri. Uang aja sih. Enggak sih. Bukan gitu. Enggak. Itu masih kedua. Sekarang ke luar negeri juga agak deg-degan ya. Kalau kita pikirin juga ya, uang mah sebenarnya ada, tapi buat apa sih kayak gitu? Ya buat seneng-seneng lah. Iya. Enggak sih. Kebahagiaan itu kita yang ciptain kan. Iya. Gitu loh. Kalau kamu mana nih? Natal? Enggak ada. Enggak juga Ini kan? rencananya mau ngumpul bapak-bapak komplek. Tuh kan? Iya pokoknya bersama keluarga aja. Iya. Nggak bersama keluarga nanti Sincia. Sincia. Ya, nanti kalau ini lebih Sama kayak bapak-bapak bersama bapak komplek. komplek sama teman-teman di Zoom. Bersama teman-teman PKP yang Dela kenal di TikTok. Oke. Iya, Jadi iya. kita walaupun pandemi ini udah lewat, bukan lewat sekali sih, udah kendor lah ya. Iya. Memang bisa Jadi ketemu bisa muka, berkumpul ya. tapi si tradisi kami nge-Zoom ini tetap terjaga. Oh iya. Jadi masih nge-zoom itu ya? Ya, masih. Nah, ngomong-ngomong soal Natal, Iya. gue ketemu tradisi Natal yang paling aneh di dunia ternyata. Apa tuh kok? Ya, kalau tadi kan kita normal-normal aja ya, kumpul keluarga. Aku juga normal banget ya. Masak, Flat gitu kan. normal banget. Nah, ternyata di dunia ini ada yang kurang kurang normal lah ya. Mungkin kita bilangnya agak aneh. Nggak pernah dengar gitu ya? Ya. Ini menurut gue ambil dari vimela.com ya. Jadi di Italia katanya justru bukan tanggal 25 Desember anak-anak menikmati perayaan Natal. Jadi? 5 Januari. Kok 5 Januari? Ya, Udah makanya. lewat dong. Ya, dia di sana anak-anak di Italia menikmati kunjungan pasca Natal ya. Itu di Italia pada Dimana tanggal 5 Januari. Ya, di Italia dia. Nah, terus di Norwegia orang-orang ini pada malam Natal ini kayak orang Tionghoa. Kalau mau Sincia menyembunyikan sapu. Alias tidak boleh nyapu. Karena apa? Orang Norwegia percaya pada malam Natal itu penyihir keluar semua, dia bilang. Dan dia Sapu lidi kali mungkin ini. sapu yang penyihir-penyihir di film-film itu Iya, sapu lidi kan? Bukan dong, sapu ijuk. Sapu biasa. Sapu ijuk tapi dia modelnya panjang Ya. seperti model sapu lidi gitu. Pokoknya Yes. panjang gitu. Betul. Nah, Oh, di depan ada, Pak. Tadi saya lihat. nah itu. Nah, kayak mirip-mirip gitu. Nanti umpetin. Kita kayak orang Norwegia. Iya. Dia bilang penyihir-penyihir akan mencurinya dan terbang Untuk berkeliling kali ya? berkeliling lah karena dia karena konon katanya 25 Desember itu adalah disebut winter solstice kalau nggak salah. Jadi Apa itu? pertengahan benar-benar musim dingin itu di itu. Nah, untuk orang-orang pagan pada zaman itu, para penyembah orang pagan lah ya, dan penyembah-penyembah setan ini satanik, di situ kekuatan kegelapan tuh lagi kuat, dia bilang. Nah, jadi para penyihir merayakan, orang-orang pagan merayakan winter solstice. Nah, terus ketiga nih Del, di Jepang. Oh, di Jepang juga? Iya, di Jepang orang Kristen memang sedikit, tapi orang Jepang mereka nggak peduli. Dia hari apa dirayain sama dia, gitu. Nah, ada kebiasaan unik orang Jepang kalau malam Natal atau pas 25 Desembernya mereka mesen KFC. Buat apa? Mereka makan KFC katanya. Karena warnanya merah. Gua nggak merah tahu. putih. Karena si itu yang KFC-nya kayak Santa Claus kali. Nggak tahu juga. Ah, mungkin. Jadi kayaknya dia bilang ini sejak tahun 1970 ya orang Jepang gara-gara ngelihat iklan KFC dianggap bahwa Natal identik dengan KFC. Kita makan-makan
KFC gitu, Ya, makan-makan karena kan ayam. warnanya merah kan, Mungkin. merah putih. Ya. Mungkin. Nah itu, jadi akhirnya orang-orang Jepang setelah bertahun-tahun dari tahun 70 sampai sekarang mereka tetap memelihara tradisi Tahun ini. 70. Iya, mereka tetap memelihara tradisi ini. Mereka makan KFC di tanggal 24 dan 25. Oh. Nah, sorry. Kayak di Imlek ini ya makan kue Cina gitu. Ya, dan kue Bulan. apa tuh? Tancip ya? Tongcupia maksudnya yang bulan. Oh iya bukan. Apa nastar bukan? Ada kue apa namanya Tangyuan. Gue lupa bahasa Indonesianya apa. Dia kayak onde. Klepon kali. Enggak, onde. Oh, onde. Masa ibu nggak tahu onde? Onde nggak tahu. Tahu onde-onde? Yang warna hijau, pink dan putih. Iya. Oke, lanjut kita ke Venezuela, dia bilang. Orang Venezuela merayakan Natal dengan serius. Iya. Pada pagi Natal, orang-orang menyalakan petasan untuk membangunkan semua orang. Lalu, semua orang mengikat sepatu roda dan roller bugi. Jadi kayak sepatu roda itu kan yang 4 roda. Bukan yang roda, tapi kayak yang buat yang roller budi ini yang ada buat di salju kan? Ya, coba dia rodanya kecil-kecil dia kayak gitu. Dia tajam itu. Jadi setelah semua berdoa, keluarga dan teman-teman kemudian berkumpul untuk menari, makan dan membuat musik. Jadi tradisi skating dikatakan telah dimulai sebagai tradisi yang kuat di kota Venezuela. Gitu. Banyak ya kebiasaan uniknya. Iya, ya. Nah, ini kita lanjut Baru denger sih aku. ke Afrika Selatan. Iya. Kalau orang-orang di Venezuela pakai sepatu roda, orang-orang di Afrika Selatan beradaptasi dengan Natal karena mereka tidak salju kan. Akhirnya mereka berkemah ke gunung-gunung. Oh, berkemah. Jadi mereka merayakannya dengan cara berkemah dan bikin barbecue katanya gitu. Austria di mana? Austria di Eropa. Bukan Australia ya, Austria. Austria Ya, ya. di Eropa. Di Austria, malam Natal mereka berdandan ala monster. Jadi kayak Halloween. Ya. Mungkin kalau kita pernah nonton ada film namanya Krampus. Itu film horor. Nggak pernah nonton. Buatan orang bule itu namanya Krampus. Nah, dia menculik anak-anak nakal dan memukul anak-anak nakal terus dimakan. Jadi dia lebih gore ketimbang pit hitam. Serem banget. Ya, kalau dalam pernah dengar kan zaman kecil Santa ada pit hitamnya yang kalau anak-anak kecil yang nakal diculik sama pit hitam. Iya. Nah, ini enggak. Dia digebugin, dimakan sama Krampus kalau dia nakal. Serem banget. Nah, makanya anak-anak takut banget di sana. Jadi dia ini berdandan ala Krampus untuk menghormati tradisi aja sebenarnya supaya anak-anak nggak bandel lah. Ya. Kayak gitu. Terus di Islandia. Islandia. Ini ada legenda kucing raksasa dia bilang. Jadi legenda kucing ini dimulai oleh para petani untuk menakut-takuti pekerja agar mereka menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum hari Natal. Ya. Terus udah gitu di Meksiko itu tanggal 23 disebut sebagai acara makan lobak. Makan lobak. Iya. Labu ya, kayak labu gitu. Iya, lobak ini nih lobak. Yang putih itu. Oh iya. Mereka pada saat tanggal 23, 24, 25 mereka saling bertukar sayur lobak. Orang bertukar kado Natal, ini bertukar sayur lobak. Mereka bertukar. Tukeran sayur gitu kayak. Iya, tukeran sayur. Kayak kita mah ini apa tuh Idul Fitri bawa ketupat, rendang ke rumah-rumah tetangga gitu. Tapi banyak loh itu ceritanya yang tadi Koko bacain itu. Emang aku baru denger juga gitu. Ya yang normalnya kan itu kayak kita tuh berkumpul bersama keluarga atau jalan-jalan ya. Itu normal lah. Cuman kalau ini agak-agak aneh. Kayak ada nenek sihir lah terbang-terbang gitu kan. Ya, jadi memang beda tempat, beda cerita lah ya kalau orang-orang ini. Nah, teman-teman bagaimanakah suasana Natal
di Iya. tempat kalian. Mungkin kita kan juga banyak daerah-daerah di Indonesia. Bahkan Berbeda-beda pasti setiap yang gua tempatnya. keren itu adalah teman-teman kita di Jogja. Mereka Jogja. kalau ibadah malam Natal dan merayakan pas ibadah Natalnya itu di Goa Maria itu kalau kita lihat di Jogja ada ya Goa iya, Maria? wujud patungnya itu Bunda Maria dan Yesus itu benar-benar dibuat dengan baju atau apa ya atribut setempat. Gitu di Jogja ya? Namanya Bayi Goa Yesus Maria. pakai belangkon. Boleh tuh kapan-kapan ke situ ya kok ya? Iya, Pakai nggak tahu belangkon gitu, Bunda Maria pakai kayak kerudung gitu kayak orang Jawa gitu. Itu cantik banget. Suasananya juga di Jogja katanya syahdu lah gitu. Syahdu Belum banget. pernah, aku belum pernah ke Jogja sih sejujurnya. Kalau gue sih pengen, kalau gue sih udah pernah ngeliat suasana malam Natal itu, yang gue pengen banget lihat sebenarnya Manado, di kota Manado. Iya, iya. Ah, Itu ya di sebagai, patung yang besar itu ya? Yesus. Iya, apa iya, namanya iya, tuh? iya. Aku suka lihat sih di sosial media gitu. Karena ini kan Manado boleh dibilang mayoritas Kristiani kan banyak gitu. Nah gue pengen banget ngelihat suasana Natal dan malam Natal sebenarnya di Manado ini keren kayaknya. Oh ya kok ngobrol-ngobrol nih ngomongin soal tahun baru kemarin. Koko resolusinya apa nih yang udah terwujud di tahun 2022 nih? 2022 ya. Yang terwujud sih ya inilah Kasino Podcast akhirnya kita bisa sampai 1 tahun ya. Puji Tuhan tidak ada halangan apapun yang berarti kecuali memang pas kita pindah aja kan rempongnya itu akhirnya kita ada kekat berapa minggu lah. Berapa episode asik. Ya yang harusnya kita bisa kepotong 1 bulan. Teman-teman yang masih sehat, yang masih baik, terus juga orang tua yang sehat juga, terus udah gitu yang paling besar harapan gue terkabul sebenarnya di bulan ini gitu. Ternyata pemerintah Thailand membuka kembali perbatasannya, membuka lagi jalur turisnya start emang kemarin Oktober. nggak? Iya, karena mereka tutup kan, karena takut COVID. Akhirnya mereka buka lagi, wisata sudah mulai boleh. Mudah-mudahan sih nggak terlalu gimana-gimana lagi. Tahun depan udah lancar dan juga tamu-tamu gue juga bisa berangkat pergi sih itu aja gitu. Nah kalau Dela ada yang Ikut lah sudah kapan-kapan ikut. boleh. Dela udah ada yang tercapai belum 2022 ini? Udah sih kayak resolusinya. tabungan jadi tambah. Terus juga keluarga pada sehat. Ya semuanya baik-baik aja lah dilewatin. Bagus lah kalau gitu. Oh jodoh belum ketemu Pak. Kalau jodoh kita udah lewatin dari resolusi itu dari tahun dari umur 27 kayaknya. Tinggal 30 kayak udah males nulis lah itu. Oh itu iya. Kalau aku kan kemarin wish-nya kan ya itu cuman kayak ya udahlah kalau emang Tuhan mau kasih, kalau memang udah waktunya aku percaya akan terjadi gitu. Betul sekali. Tapi udahlah serahin aja gitu. Jadi sekarang udahlah terserah Tuhan. Yang penting aku nggak mau tulis nama siapapun itu sekarang. Jadi kayak ya udah yang Tuhan kasih aja gitu. Yang penting kita tulis kriteria yang kita mau gitu. Nah kira-kira untuk ini kan kita udah berapa hari lagi mau malam tahun baru nih. Udah ada belum sebenarnya resolusi yang di otak yang mau ditulis di tahun 2023? Oh udah ada. Ada dah ya, Udah luar ada. biasa. Udah ada kok. Udah ditulis pastinya. Coba di-spill dong salah satu itu. Salah satu aja ya. Iya. Pengen ini sih, pengen apa? Ya pengen rumah, Rumah. sih. Baru kita mau ngomong bareng-bareng. Coba kemarin, sebenarnya kemarin kan Mas udah bisa beli rumah yang aku ceritain ke Koko. Cuman ya memang bukan jodohnya mungkin ya, jadi ke cut gitu. Jadi ya udahlah mau ditambah lagi tabungannya biar bisa beli rumah. Ya. Yang penting dijaga dengan baik seperti yang gue bilang kan. Jangan takut untuk tahun depan kita Indonesia tidak terkena resesi yang kemarin. berarti seperti Eropa dan Amerika. Hanya kita waspada saja bencana alam aja sebenarnya. Ngomong-ngomong juga kalau Koko apa nih resolusi apa ke depannya 2023 apa nih? Udah ada wish-nya belum? Enggak apa ya?
Jodoh. Oh. Enggak sih, kayak udah itu sih udah bohwat lah kalau. Oh, udah bohwat. Udah bohwat tuh, guys. Udah bohwat. Udah Masalah bohwat. jodoh udah bohwat. Ya untuk kedepannya sih sebenarnya lebih ke perjalanan berikutnya, step berikutnya. Yang pasti sekarang kan udah cukup aktif di TikTok segala macam ya. Kita sih nggak terlalu berharap banyak dengan ini gitu, dengan podcast ini. Tapi ya kita akan menyambung lebih ke sosial media yang lain lah gitu. Iya. Itu aja sih yang kita harapkan. Oh, intinya yang gue biar harapin. lebih maju lagi. Salah satunya. Lebih bisa biar tercapai lah pokoknya. Ya. Bisa bantu orang lebih banyak sebenarnya, itu menyenangkan bantu lebih sekali. banyak, ya. Sebenarnya Bisa itu. menjadi berkat, itu termasuk berkat kok. Bisa jadi berkat buat orang lain. Ya. Itu apa ya? Pengalaman yang atau kepuasan yang lebih dari apapun sebenarnya Iya sih. benar. Gitu. Kayak membuat orang lain senang gitu kan. Yes, itu dia. Sudah semakin sore juga, Iya. kita juga siap-siap untuk beberapa orang, kru-kru kita juga ada beberapa yang siap-siap mau ke gereja malam Natal ya. Dan kita juga, mungkin Dela juga atau gimana, kalau gue kemungkinan akan datang ke satu temen ini, dia lagi ada acara makan malam. Oh gitu. Bersama Dinner keluarga, ya, dinner. dinner. Jadi kita diundang untuk ya udah ikut merayakan Natal bersama. Oke, teman-teman semua, kami dari Kasino Podcast, saya Feli. Saya Dela. Kami berdua mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2022 dan Selamat Tahun Baru 2023. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry